Puluhan aksi mahasiswa dari PCPMII Nganjuk mendatangi gedung DPRD Nganjuk untuk menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law. Aksi mahasiswa tersebut langsung menuju gedung DPRD Nganjuk dengan membawa berbagai macam spanduk. Kedatangan para mahasiswa tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga, Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, dan Kapolres Nganjuk. Ketua Aksi Adi Nuryani, Ketua PCPMII Nganjuk, menyampaikan berbagai macam aspirasi yang dianggapnya akan merugikan kaum pekerja. Menurutnya, 6 poin yang disampaikan terhadap RUU Omnibus Law yaitu tidak ada transparansi keterbukaan dalam proses, tidak menjamin kepastian hukum, dan dianggap menjauhkan dari cita-cita reformasi regulasi, tidak mencerminkan pemerintahan yang baik, pembentukannya saja sudah kucing-kucingan, menghilangkan poin keberatan rakyat apabila perusahaan menertibkan izin lingkungan tanpa disertai AMDAL. Dirasa tidak ada keperpihakan terhadap kaum kecil, dalam hal ini adalah buruh. Dan terakhir, DPR dirasa tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat. Sebelum saya bacakan terkait tuntutan, jadi ada pernyataan sikap dari PCPM itu ada 6 yang membahas terkait RUU Omnibus Law, terkait mekanisme substansial bagaimana RUU Omnibus Law ini tidak berpihak kepada rakyat. Sedangkan saat ini tanggal 5 sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka banyak penolakan isu-isu nasional, yang dirasa ini memberatkan salah satu beberapa buruh di daerah yang nantinya itu akan menguntungkan bagi para pengusaha, para birokrat yang mempunyai kepentingan di suatu daerah. Langkah selanjutnya seperti apa, Mas? Apakah untuk langkah selanjutnya tadi ada 3 poin, terkait penolakan yang itu disepakati oleh Wakil DPRD Kabupaten Nganjuk, dan nantinya kesepakatan itu ada perwakilan dari PCPMII Nganjuk untuk menyaksikan bahwasanya surat kita itu diterima dengan secara utuh, diterima dengan secara baik oleh DPR RI, bahwasanya kita dari Kabupaten Nganjuk menolak dengan RUU Omnibus Law ini. Mas, tadi ada beberapa anggota yang sempat dihalau, itu seperti apa sebenarnya? Jadi gini, secara surat itu kita tidak menyurati secara resmi dari beberapa elemen di Kabupaten, tapi kita hanya menyebar pamflet yang itu sudah menyebar di berbagai grup Facebook, Instagram, dan WA. Itu memang kita mengajak seluruh elemen masyarakat. Sementara Yuangga di hadapan para aksi akan menerima aspirasinya. Dirasa pihak DPRD juga sepakat untuk menolak Omnibus Law. Beban terberat yang akan dihadapi yaitu akan terjadi kerusakan lingkungan dan akan memperparah lagi jika hal ini tetap disahkan Omnibus Law. Sampai saat ini dirinya belum bisa melakukan akses untuk mengetahui isi dari Omnibus Law. Padahal hal ini agar masyarakat bisa paham benar apa isinya. Mas, menanggapi dengan tuntutan para mahasiswa ini seperti apa, Mas? Saya rasa kami yang di DPRD Kabupaten Nganjuk ini juga sepakat bahwa kita juga menolak Omnibus Law karena yang pertama adalah kita merasakan sendiri kehidupan bermasyarakat di lapisan yang paling bawah, terutama kaum marginal ini akan tersakiti dengan adanya Omnibus Law. Yang kedua, lingkungan kita akan rusak dengan adanya Omnibus Law tersebut. Maka dari itu kami yang di DPRD Kabupaten Nganjuk sepakat untuk menolak Omnibus Law. Terus langkah-langkah dari DPRD selanjutnya, Pak? Kita akan berkirim surat seperti DPRD Kota Sukabumi, DPRD Bandung juga berkirim surat kepada DPR RI untuk menolak Omnibus Law itu atau tidak mengesahkan Omnibus Law. Alasan dari Dewan menolak atau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini? Ya karena 13 poin krusial itu. Jadi menurut kami yang hidup di masyarakat bawah
Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto berharap agenda aksi yang dilaksanakan PCPMII bisa berjalan aman. Personil kita terjunkan kurang lebih 300 personil. Itu gabungan dari Polres, termasuk juga dari TNI dan Satpol PP. Dan nampaknya tadi ada beberapa masa yang dihalau itu, dan itu kenapa? Iya, jadi kita mengantisipasi jangan sampai nanti ada pihak-pihak dari luar, di luar dari rombongan ini yang coba masuk kemudian membuat situasi yang tidak kita inginkan. Mereka dari unsur mana, Den? Nanti kita cross check dulu. Kayaknya yang jelas bukan rombongan dari sini. Apa juga tidak ada izin sebelumnya dari mereka begitu? Ya, karena berdasarkan izin kan hanya 80. Tadi sudah kita kumpulkan di titik kumpul, kemudian kita kawal bersama-sama di sini. Nah, artinya di luar yang sudah ada itu ya saya anggap bukan bagian dari rekan-rekan yang kesini. Ada juga pelajar kayaknya, Den? Ya, ini nanti kita cross check lagi, Mas. Kira-kira dari mana saja, informasinya dari beberapa pelajar, kemudian ada juga yang dari luar kota. Nah, ini yang kita antisipasi.